Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, sudah sangat terkenal, sangat masyhur bahwa di dalam Al-Quran ada satu ayat yang amat agung disebut sebagai Sayyidatu Ayyil Quran, rajanya ayat Al-Quran. Ayat tersebut adalah ayat kursi yang merupakan ayat 255 dari surah Al-Baqarah. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, setidaknya ada 6 waktu terbaik mengamalkan ayat kursi setiap hari. Jika kita sanggup melazimkannya di 6 waktu ini, maka keutamaan yang kita dapatkan sangatlah luar biasa. Yang pertama, setelah sholat wajib 5 waktu, di setiap habis sholat dianjurkan membaca ayat kursi. Rahasia keutamaannya mendapatkan jaminan masuk surga. Imam Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Umamah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamuta." Siapa saja yang rutin membaca ayat kursi setelah sholat wajib 5 waktu, maka tidak ada yang akan menghalanginya masuk ke dalam surga selain kematiannya. Yang kedua, saat berada di dalam rumah. Saat kita berada di dalam rumah kita, bacalah ayat kursi walau 1 kali. Bacaan ayat kursi yang kita baca akan menjadi amalan penjagaan diri dan keluarga, dan juga rumah kita akan aman dari gangguan setan. Rasulullah pernah bersabda, "Suratul Baqarah fiha ayatun sayyidatu ayyil Quran." Surah Al-Baqarah, di dalamnya terdapat ayat yang menjadi pemimpin semua ayat Al-Quran. La tuqra'u fi baitin fihi syaitanun illa kharaja minhu ayatul kursiyyi. Jika ayat tersebut dibaca di dalam sebuah rumah, di mana di dalam rumah tersebut ada setannya, maka setan tersebut akan keluar dari rumah. Ayat tersebut adalah ayat kursi. Yang ketiga, sebelum tidur. Sesaat sebelum kita tidur, di samping membaca doa sebelum tidur, dianjurkan pula membaca ayat kursi 1 kali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi." Jika engkau akan berangkat tidur, bacalah ayat kursi. "Lan yazala ma'aka minallahi hafizun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha." Selamanya engkau akan disertai penjaga dari Allah, dan setan tidak akan mendekat kepadamu hingga memasuki waktu pagi. Yang keempat, di waktu pagi dan sore hari. Di pagi hari dan sore hari termasuk waktu istimewa untuk berzikir kepada Allah. Salah satunya adalah membaca ayat kursi. Siapa yang melazimkannya setiap pagi dan sore hari, maka dia akan selamat dari gangguan setan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i bersumber dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab
Beliau pernah bertanya kepada jin tentang amalan agar selamat dari gangguannya. Jin itu menjawab, "Idza qultaha hina tusbihu ujirta minna ila antumsiya." Jika pada pagi hari engkau membaca ayat kursi, maka engkau selamat dari gangguan kami hingga sore hari. Wa idza qultaha hina tumsi ujirta minna ila antusbiha. Dan jika engkau baca ayat kursi pada waktu sore hari sampai besok pagi, engkau selamat dari gangguan kami. Yang kelima, saat akan meninggalkan rumah. Saat akan meninggalkan rumah dianjurkan pula membaca ayat kursi. Selama dalam perjalanan dan di mana saja sebelum kembali ke rumah akan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan, "Man qara'a ayatal kursi qabla khurujihi min manzilihi lam yusibhu syai'un yakrahuhu hatta yarji'a." Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum dia keluar dari rumahnya, maka tidak akan menimpa kepadanya segala sesuatu yang tidak diinginkannya hingga dia kembali ke rumahnya. Yang keenam, saat menunggui wanita yang akan melahirkan. Ayat kursi juga dianjurkan dibaca saat sedang menunggui wanita yang akan melahirkan. Amalan ini akan menjadi doa kemudahan bagi wanita yang akan melahirkan tersebut. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar menyebutkan hadis riwayat Imam Ibnu Sunni bersumber dari Sayyidatina Fatimah bahwa Rasulullah saat Sayyidatina Fatimah akan melahirkan anaknya, beliau memerintahkan Sayyidatina Ummu Salamah dan Sayyidatina Zainab binti Jahsh agar mereka berdua datang dan membacakan di samping Sayyidatina Fatimah yang akan melahirkan, membacakan ayat kursi dan ayat 54 dari surah Al-A'raf serta memohonkan perlindungan untuknya dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Demikianlah 6 waktu dianjurkan membaca ayat kursi. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, insyaallah barakah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.